Pemerintah memperkirakan kebutuhan pemulihan bencana Sumatera lebih dari 51 triliun rupiah. Sementara itu industri asuransi melaporkan total nilai klaim asuransi properti dan kendaraan korban bencana di kisaran angka 500-an miliar rupiah. Artinya hanya sebagian kecil aset-aset berharga terkena bencana yang terproteksi dan mendapatkan ganti rugi. Selengkapnya dalam Ulas Utas Proteksi Harta saat bencana melanda. Tak hanya merenggut nyawa manusia, bencana di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga memporak-porandakan harta benda. Rumah dan kendaraan yang selama ini menjadi simbol kemakmuran rusak dan lenyap dalam sekejap. Ya, banjir bandang yang menerjang pada tengah malam membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga punya mereka. Tengok rumahnya sudah hancur, lebur semua lah. Sudah nggak ada lagi, jam 12 malam kejadian gitu ya? Kejadian rumah itu yang roboh itu jam 12 malam, Pak. Kalau harta benda gimana tuh? Harta benda habislah semua. Nggak tahu Yang kemana. kondisi rumah kayak gini, itu mau masuk ke rumah pun takut kami roboh lagi. Kalau rumah nggak ada lagi, udah hancur semuanya. Barang, harta benda kami udah nggak ada lagi. Tinggal baju kami yang ada. Baju 1 pasang di badan, yang lain habis semua. Yang paling parah Pak, 2 desa kami, Babasuwa, Kota Tengah, hancur semua. Di balik reruntuhan rumah dan aset berharga lainnya, tersembunyi beban pemulihan yang luar biasa berat yang harus dipikul warga korban bencana dan tentu juga pemerintah. Sejauh ini, estimasi total kerugian akibat bencana Sumatera yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menembus angka 51 triliun rupiah. Ada juga estimasi yang dikeluarkan oleh lembaga riset hingga anggota dewan yang mencapai 200 triliun rupiah. Sementara itu, laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut potensi klaim asuransi di bawah angka 1 triliun rupiah. Sementara ya saya garis bawahi klaim yang sudah masuk kita cadangkan dalam arti perhitungan yang sudah diterima oleh perusahaan asuransi anggota AUI adalah untuk klaim asuransi harta benda itu kurang lebih di 492 miliar sekian. Kemudian untuk asuransi kendaraan bermotor itu ada di kurang lebih 74 miliar 490 juta sekian, sehingga totalnya kurang lebih di 567 sekian miliar ya. Tapi angka ini tentunya akan bertambah seiring dengan beberapa lokasi yang sudah bisa dikunjungi dilakukan satu site visit sebagaimana akhirnya pihak-pihak terkait bisa melakukan perhitungan-perhitungan dan melihat tingkat kerusakannya yang ada di lapangan. Jika melihat total kerugian yang mencapai 51 triliun rupiah, artinya ada kesenjangan yang masih besar antara estimasi kerugian dan proteksi jaminan perlindungan atas aset berharga seperti bangunan rumah serta kendaraan. Kalau kita lihat sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah bahwa kerugian financialnya itu kurang lebih di 51 triliun. Tapi yang menjadi objek pertanggungan itu yang baru bisa kita identifikasi masih di bawah 1 triliun. Berarti ada apa? Ada protection gap di sini yang cukup tinggi. Nah, ini yang kita sedang coba mengencourage dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan DPR ini ke depannya bagaimana sih? Apakah kita perlu mengencourage masyarakat dengan asuransi-asuransi yang sifatnya wajib? Wajibnya apa? Terhadap bencana, misalnya seperti itu. Sebagian besar masyarakat harus menanggung risiko atas kerusakan dan hilangnya bangunan rumah serta kendaraan mereka yang nilainya tak kecil. Bisa jadi kondisi akan berbeda jika ada pengalihan risiko seperti asuransi bencana. Keberadaan asuransi ini kan
mengurangi resiko itu, Mbak. Jadi mengurangi resiko, artinya selama ini resiko ditanggung mandiri, kemudian ini dengan adanya asuransi, ikut perusahaan juga ikut membantu dalam hal memberikan keringanan terkait dengan tempat tinggalnya itu, karena ada juga yang rumahnya itu rusak ringan, ada yang rusak sedang, ada yang rusak total penuh, bahkan ada yang hilang. Ya itu kan banyak sekali, karena di daerah Sumatera itu yang kemarin bencana itu ada yang hilang ya, jadi satu kampung hilang semua. Nah ini bagaimana rekonstruksinya, tentu membutuhkan biaya, tidak saja menunggu biaya dari pemerintah, tentu melalui anggaran APBN prosesnya agak lama, tetapi juga mungkin yang bagus melalui non APBN. Jadi salah satunya dari asuransi ini sangat penting sekali, saya kira itu. Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran untuk warga bisa membangun atau memperbaiki rumah yang rusak di lokasi semula. Nilainya antara 15 hingga 60 juta rupiah untuk rumah rusak ringan hingga berat. Itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan adalah lokasi yang lama, lokasi existing ini, itu bisa kita rekayasakan, bisa kita buat satu lingkungan yang lebih baik. Dahsyatnya kerusakan dan kerugian material akibat bencana Sumatera bisa menjadi cermin perlunya jaminan asuransi bencana yang bersifat wajib bagi warga, seperti halnya jaminan kesehatan. Tujuannya untuk memberi jaminan rasa aman ketika ada bencana yang membawa korban aset atau propertinya. Menurut saya ini asuransi wajib bencana menjadi sangat mendesak untuk diterapkan, Mbak. Artinya diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia pertama sebagai negara yang istilahnya 1000 bencana. Ini kan kita ini disebut negeri 1000 bencana, Mbak. Jadi banyak bencana, sehingga keberadaan asuransi bencana, wajib bencana ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam rangka untuk memberikan perlindungan tidak hanya pada aset properti, tetapi juga memberikan satu kondisi di mana masyarakat itu merasa aman, nyaman ketika ada yang namanya bencana yang membawa korban atau istilahnya membawa kerusakan bagi aset maupun propertinya. Perlindungan atas aset berharga tak hanya berlaku bagi masyarakat, tapi juga aset-aset negara, agar beban pemerintah menanggung seluruh kerusakan infrastruktur tak terlalu berat. Karena menurut data tahun 2025, baru 24% aset negara yang terproteksi.